Kesadaran perlu diajarkan, tidak bisa datang dengan sendirinya. Ibarat seorang bayi ingin memahami realitas sekitarnya. Apakah dia bisa memahami dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Kualitas kesadaran yang akan diperolehnya sangat bergantung kepada lingkungan di mana dia dibesarkan dan mengalami proses kematangan secara kejiwaan. Maka untuk mendapatkan kualitas level kesadaran yang keenam pun seseorang harus mempelajari dan menjadi pembelajar kehidupan. Dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, dipelajari, difahami, dipraktekkan, dirasakan, dibuktikan, dan kemudian mendapatkan keyakinan yang hakiki. Sebagai puncak dari proses pembelajaran kita terkait dengan kesadaran, marilah kita pungkasi seluruh rangkaian kajian kita terkait dengan kesadaran ini dengan melakukan kajian kesadaran level ke-6, yaitu kesadaran transendental, kesadaran ilahiyah, atau kesadaran tauhid dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 312 kali ini. Tetapi sahabat sekalian, saya ingin menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa dalam beberapa minggu ke depan mungkin saya off dulu dikarenakan banyak kegiatan di luar kota, ditambah lagi dengan saya harus segera menyelesaikan tulisan saya, buku Tafsir Ulul Albab Juz 2 yang mudah-mudahan bisa terbit di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berada di akhir dari rangkaian episode Cangkir Tasawuf Modern dalam topik atau tema besar yaitu memahami realitas kesadaran. Kita sudah menjalani atau melakukannya di dalam 5 episode yang sebelumnya terkait dengan level-level kesadaran. Kesadaran pertama adalah kesadaran indrawi, yang kedua adalah kesadaran emosional, yang ketiga kesadaran intelektual atau rasional, yang keempat kesadaran moral, kemudian yang kelima adalah kesadaran spiritual, dan yang terakhir adalah kesadaran transendental atau kesadaran tauhid. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya kira perlu ditegaskan di sini bahwa kesadaran dengan level-levelnya itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Seluruh level-level kesadaran itu harus dipelajari. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia ini adalah makhluk pembelajar, di mana jiwanya itu terus mengalami proses terkait dengan pengalamannya. Apa yang dia alami sejak lahir sampai datang kematiannya, itu adalah proses untuk menyempurnakan jiwanya. Sehingga adalah sebuah kesalahan besar ketika ada di antara kita yang mengatakan bahwa kesadaran itu akan datang dengan sendirinya, seiring dengan fitrah kemanusiaan kita. Pada kenyataannya tidak bisa itu didapatkan tanpa proses pembelajaran. Seorang bayi yang terlahir maka dia tidak tahu apa-apa. Dan dia bisa mengalami proses-proses level-level kesadaran itu dikarenakan pendidikan sekitarnya. Maka kita bisa mendapatkan bukti-bukti empiriknya dari kehidupan ini. Bahwa seorang bayi yang dibesarkan, misalnya nih dalam legenda ada seorang bayi diasuh oleh serigala misalnya. Maka kemampuan kesadarannya itu akan mirip dengan serigala. Termasuk kemampuan berbahasanya, emosinya, berpikirnya dan seterusnya itu akan mirip dengan pengalaman yang diberikan kepada dia sejak masa kecilnya. Kalau seseorang, anak kecil, dibesarkan di lingkungan yang emosional, maka dia akan menjadi orang yang emosional.
Ketika seorang anak kecil dibesarkan di lingkungan yang memiliki intelektualitas yang bagus, maka dia akan memiliki intelektualitas yang bagus pula. Dibesarkan di kalangan yang bermoral, dia akan menjadi orang yang bermoral. Atau sebaliknya, kalau dibesarkan di kalangan tidak bermoral, maka dia menjadi tidak bermoral juga. Ketika seorang anak dibesarkan di lingkungan yang spiritual, maka dia pun akan menjadi orang yang bersifat spiritual. Artinya manusia sebagai makhluk pembelajar, dia akan beradaptasi dan kemudian bersikap, berpikir, beremosi, berempati, berspiritual. Itu adalah terkait dengan di mana dia dibesarkan dan mengalami kematangan secara kejiwaan. Ini adalah poin yang penting karena jangan sampai kemudian seseorang menafikan bahwa lingkungan kita, pembelajaran yang kita lakukan selama hidup itu sesungguhnya menjadi background bagi proses untuk mendapatkan level-level kesadaran yang lebih tinggi. Sehingga untuk mendapatkan kualitas kesadaran level ke-6 sebagai puncaknya pun, maka peradaban manusia menunjukkan bahwa di peradaban yang primordial atau kuno di kalangan suku-suku yang terbelakang, mereka memiliki kesadaran spiritual yang sederhana, animisme, dinamisme. Kemudian mengalami proses peningkatan pemahaman terkait dengan realitas jagat raya, dan di era modern ini sebagaimana sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, terjadi pemahaman yang semakin kompleks menuju kepada konsep ketuhanan yang semakin transendental. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu terkait dengan sumber-sumber rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa menggiring kita menuju kepada peningkatan kualitas kesadaran. Maka di dalam agama Islam, khususnya di kalangan para pelaku sufisme, di mana mereka memang secara detail melakukan proses untuk membangun kualitas kejiwaannya, dikenal sebuah kalimat yang sederhana tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Dirinya itu adalah proses awal dari membangun kesadaran seorang manusia. Sedangkan Tuhannya adalah puncak dari seluruh proses perjalanan spiritualitas seseorang. Maka kalau kita kaitkan dengan level-level pembelajaran terkait dengan kesadaran, memang kita mendapati bahwa di level 1, 2, 3, dan 4 semuanya itu terkait dengan mengenali diri. Kesadaran indrawi itu masih bersifat personal. Kesadaran emosi juga proses untuk membangun kematangan emosional secara pribadi. Atau membangun kesadaran intelektual dan rasional juga masih bersifat pribadi. Termasuk yang keempat adalah membangun kesadaran moral. Maka level 1 sampai dengan 4 itu adalah man arafa nafsahu. Barang siapa berproses untuk mengenali jati dirinya mulai dari level 1 sampai dengan level 4, maka dia sedang berproses menaikkan, meningkatkan kualitas kesadarannya menuju kesadaran ilahiyah. Barulah di level yang kelima, ketika kita menginjak kesadaran ilahiyah, kita mulai menapaki, mengenali Tuhan itu. Kesadaran yang kelima menjadi jembatan untuk menuju puncak kesadaran yang tertinggi yang di dalam Islam dikenal sebagai kesadaran tauhid. Atau di dalam spiritual science dikenal sebagai kesadaran kosmis. Menyadari realitas jagat raya ini sesungguhnya tidak terpisahkan atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran hakiki, yaitu kesadaran ilahi. Maka di level yang keenam ini, kesadaran tauhid sesungguhnya adalah proses untuk melenyapkan ego kita sebagai manusia.
Dilenyapkan aku kecil dalam tanda petik untuk bersatu dengan aku besar, yaitu ilahi atau Tuhan yang menciptakan, yang menjadi sumber dari segala realitas alam semesta ini. Melenyapkan itu bukan menghilangkan, tetapi bersifat meleburkan. Tidak bersifat parsial lagi, ada aku kecil di sini dan ada aku besar di sana. Tidak begitu yang diajarkan oleh konsep ketauhidan di dalam Islam. Yang ada adalah meleburkan diri. Aku kecil melebur ke dalam aku besar. Di mana aku besar itu adalah ego ketuhanan, dan digambarkan dalam banyak ayat bahwa segala ciptaan ini, alam semesta beserta segala isinya termasuk kita semua, sesungguhnya sudah berada di dalam eksistensinya belaka. Jadi tidak ada dua realitas, yang ada hanya satu realitas. Tetapi kesadaran kita adalah bersifat parsial. Sedangkan Tuhan, Allah adalah bersifat holistik, meliputi segalanya. Jadi sesungguhnya yang dilakukan adalah membuka sekat-sekat yang bersifat parsial itu dan merasakan bahwa kita sesungguhnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi ketuhanan. Maka di level kesadaran tauhid ini, poin pentingnya bukanlah mengetahui bahwa Allah itu Sang Maha Ada, sumber dari segala realitas ini, melainkan sudah mengalami dan merasakan bahwa kita ini adalah bagian dari realitas itu secara tidak terpisahkan. Kesadaran yang kita bangun adalah kesadaran yang bersifat parsial ini harus dileburkan ke dalam kesadaran yang bersifat holistik, yang bersifat kosmik, yang bersifat ilahiyah. Pada level ini tidak ada lagi pemisahan antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan. Karena sesungguhnya semua itu bersumber dari satu realitas saja, eksistensi Allah belaka. Kita sudah membahas sebagian makna ini di episode yang lalu terkait dengan informasi dari dalam Al-Quran di dalam surat An-Nur ayat 35. Allahun nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, seluruh alam semesta sesungguhnya adalah cahaya Dia belaka. Di mana di ayat yang panjang itu digambarkan Allah sebagai pelita yang menjadi sumber dari segala cahaya itu. Sedangkan makhluk yang bertingkat-tingkat itu bagaikan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, atau secara fisika digambarkan sebagai spektrum cahaya. Di mana spektrum cahaya itu terdiri dari berbagai macam warna. Tetapi berbagai macam warna cahaya itu sesungguhnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Sang Pelita. Maka di level ini segala bentuk yang kelihatan, segala suara, segala realitas atau segala wujud sesungguhnya adalah tajalli atau emanasi, pancaran dari Sang Ilahi sebagai pelita dari segala realitas makhluk yang diciptakannya tetapi tidak pernah terpisahkan dari eksistensinya. Ego pribadi telah sirna, lenyap, fana fillah, hilang, lenyap, melebur di dalam Allah dan berubah menjadi baqa billah. Menjadi lebur ke dalam Allah, hidup di dalam Allah atau bersama dengan Allah di dalam kesadaran ilahiyah. Ini adalah puncak dari seluruh kesadaran yang memang sangat tinggi dan ini harus didapatkan melalui level-level yang sebelumnya. Tidak bisa langsung melompat ke sana karena ini kaitannya adalah dengan experience secara batinia dan kemudian bisa merasakan. Bukan hanya mengetahui tetapi sudah merasakan kehadiran Allah senantiasa telah meliputi dirinya. Meliputi pikirannya, meliputi perasaannya, meliputi penglihatannya, meliputi pendengarannya, ucapannya dan seluruh amal perbuatannya sudah menyatu. Menyatu di dalam
kehendak Allah dan dia mengalir begitu saja mengikuti kehidupan ini, tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang masih berada di level yang lebih rendah dari itu. Karakteristik dari orang yang sudah mencapai kesadaran kosmis atau kesadaran tauhid ini adalah yang pertama terkait dengan perasaannya. Dia merasakan bahwa dirinya sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari seluruh realitas ini. Yang ada di dalam horizon kesadarannya hanya Allah belaka. Yang kedua terkait dengan ruang dan waktu. Dia merasakan bahwa kehidupan itu sesungguhnya adalah saat ini. Kemarin itu tidak ada karena sudah lewat dari pengalamannya. Dan yang akan datang itu juga belum ada. Sesungguhnya kehidupan itu adalah realitas saat ini di mana dia senantiasa hadir bersama dengan Sang Pencipta, dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, secara keilmuan orang yang telah mencapai level ini, dia mengenali segala sesuatu dengan penuh cinta. Setiap dia memahami, mengenali, mempelajari terkait dengan realitas ini, maka dia telah menghadirkan cinta yang tidak terpisahkan dari ilmu yang sedang dijalaninya. Dan tindakannya senantiasa spontan mengikuti kehendak ilahi. Tidak bisa dibuat-buat karena dia sudah berada di level kesadaran yang paling tinggi. Setiap yang dia lakukan itu adalah tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya, oleh egonya, melainkan oleh kehendak ilahiyah yang telah mengalir dia rasakan di dalam seluruh kesadaran. Sehingga pandangan hidupnya memahami segala realitas ini tidak lain semuanya adalah manifestasi dari Allah belaka. Tidak ada lagi yang disebut penderitaan, kebahagiaan, kenikmatan, dan sesuatu yang menyengsarakan. Segala macam yang dia alami itu adalah bagian tidak terpisahkan dari kehendak ilahiyah. Ibnu Arabi menyebut ini sebagai Al-Abdil Kamil. Seorang hamba Tuhan yang sempurna secara kesadarannya. Di mana segala perilakunya itu telah menjadi cerminan bagi kehendak ilahiyah. Dia merasakan kehadirannya, merasakan seluruh realitas atau pengalaman hidupnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak ilahiyah. Lantas bagaimana caranya untuk mencapai kesadaran level tertinggi ini? Level tertinggi ini tidak bisa dilatih secara mental seperti biasa atau secara moral, melainkan adalah proses untuk membuka hijab, di mana yang dilakukan sesungguhnya adalah proses penyucian jiwa. Jadi intinya adalah ketika seseorang mensucikan jiwanya, maka hijabnya akan terbuka dan Allah akan menganugerahkan kepadanya kesadaran puncak atau kesadaran yang tertinggi itu, kesadaran tauhid. Jadi ini pencapaiannya adalah berbeda dengan level 1, 2, 3 sampai 5 itu. Dikarenakan level kesadaran tertinggi ini sesungguhnya adalah anugerah disebabkan seorang manusia telah mensucikan dirinya dan layak untuk mendapatkan kesadaran yang tertinggi yaitu kesadaran tauhid di mana dia merasakan kehadiran Allah tidak terpisahkan dari kesadarannya sebagai seorang manusia. Maka langkah-langkah untuk mencapai kesadaran tertinggi itu sesungguhnya adalah proses penyucian jiwa. Bukan sebuah latihan seperti untuk mendapatkan kemampuan intelektualitas yang bagus, atau mampu mengendalikan emosinya, atau moralitasnya dan seterusnya. Melainkan mensucikan dirinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya Allah mengilhamkan sifat-sifat fujur yang tidak baik dan sifat-sifat takwa di dalam diri manusia. Kemudian digambarkan qad aflaha man zakkaha. Akan mencapai kemenangan kesuksesan dia ketika dia mensucikan jiwanya. Artinya proses membersihkan jiwa itu sesungguhnya adalah memantaskan diri untuk menjadi satu jiwa yang
bisa terresonansi oleh kesucian yang datang dari ilahi. Poin pentingnya secara ilmiah digambarkan bahwa sesuatu yang suci itu hanya akan bisa beresonansi dengan sesuatu yang suci lainnya. Maka ketika kita mencoba untuk meleburkan diri kepada zat ketuhanan yang suci, kita harus berproses untuk mensucikan diri. Puncaknya atau hasilnya sesungguhnya adalah sebuah anugerah belaka. Ketika kita sudah bisa mensucikan diri, maka muncullah kesadaran itu, kesadaran ilahiyah yang meresonansi kesadaran seorang manusia, seorang hamba yang telah mensucikan dirinya. Nah, proses penyucian itu memang secara bertingkat harus dilewati mulai dari kesadaran level 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian di puncaknya di level ke-6 ini, latihannya adalah latihan untuk merendahkan egonya dan meningkatkan kesadaran terkait dengan kehadiran Allah di sekitarnya atau yang telah meliputinya. Sejumlah ayat menggambarkan terkait dengan hal itu. Yang pertama adalah yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Bahwa seseorang itu akan mengalami proses untuk menyadari kehadiran Allah ketika dia melakukan dua hal. Yang pertama adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia bertadzakur, ingat Allah, merasakan kehadiran Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Tadzakur itu adalah proses merasakan, menghayati, menyadari bahwa Allah telah hadir bersama dengan dia. Ini adalah langkah yang pertama untuk berproses menuju pada peleburan ego kita kepada ego ilahiyah itu. Satu adalah tadzakur, merasakan kehadiran Allah di seluruh realitas atau di seluruh ufuk kesadaran kita. Yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia juga bertafakkur, memikirkan segala realitas ini, di mana realitas ini sesungguhnya adalah ciptaannya belaka, dan ujungnya adalah dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia ini. Semua yang Engkau ciptakan ini sesungguhnya adalah sebuah petunjuk, langkah-langkah untuk membangun kesadaran ilahiyah itu. Bahwa realitas ini sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dan semuanya adalah manifestasi dari kehendak ilahi. Yang ketiga digambarkan dalam surat Ghafir ayat 44 agar kita berserah diri sepenuhnya totalitas kepada kehendak ilahi. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ditambahkan lagi di dalam surat Al-Baqarah 115, walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Timur dan barat itu milik Allah, kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah. Poin pentingnya adalah membangun kesadaran bahwa segala urusan, segala realitas, segala peristiwa sesungguhnya tidak terpisah dari kehendak ilahiyah. Dan kemudian kita berserah diri secara aktif, bukan pasif. Berserah diri itu sifatnya aktif, membangun kesadaran bahwa segala realitas adalah bagian tidak terpisahkan dari eksistensi dan kehendak ilahiyah, maka kita mengembalikan seluruh urusan itu dikembalikan kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Maka di level ini seseorang berkehendak itu tidak lagi sebagai kehendak pribadinya, melainkan dia menyandarkan kepada kehendak ilahi. Segala perilakunya adalah aliran kehendak ilahi. Ini tentu saja tidak bisa diterapkan kepada level-level kesadaran yang sebelumnya. Karena di level kesadaran yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh ego seseorang.
hawa nafsunya bahkan kehendaknya. Pada level ini ketika seseorang sudah mensucikan dirinya, dia mengalir mengikuti kehendak ilahiyah. Di dalam sains modern, neuroscience khususnya, ini dikenal sebagai non-dual awareness. Kesadaran tanpa pusat ego, di mana otak itu bekerja secara holistik antara belahan kanan dan belahan kiri, gelombang alfa dengan gelombang gamma itu terjadi sinkronisasi yang bersifat holistik. Egonya tidak muncul lagi, melainkan dia merasakan kesadaran yang bersifat universal. Dan ini digambarkan oleh Penrose dan Hamroff sebagai kesadaran yang tidak berbasis dari otak itu, melainkan adalah kesadaran yang sudah menyatu dengan kesadaran kosmis, kesadaran alam semesta. Kalau di dunia sufi, ini dikenal sebagai fanafillah dan baqo billah. Fanafillah, egonya lenyap di dalam Allah, baqo billah, dan dia merasakan kehadirannya, kesadarannya telah menyatu dengan kesadaran ilahiyah. Maka ketika seseorang telah mencapai kesadaran yang setinggi ini, Allah akan memperlihatkan segala macam realitas di sekitarnya, di langit, di bumi, dan pada dirinya sendiri, di seluruh ufuk kesadarannya, seperti digambarkan di dalam Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri. Dan kemudian digambarkan segala urusan, segala peristiwa ini memang semuanya milik Allah dan semuanya kembali kepadanya belaka. Di dalam surat Ali Imran ayat 109, Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur." Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ayat ini memungkasi seluruh pemahaman kita terkait dengan realitas yang ada ini, bahwa semuanya milik Allah belaka, berasal darinya, maka segala urusan pun kembali hanya kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala sesuatu ini memang miliknya belaka, berasal darinya belaka, dan pada waktunya semuanya bakal kembali kepadanya. Dan pamungkas dari seluruh itu berkali-kali di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan la ilaha illallah. Tidak ada yang lain ini, karena sesungguhnya yang ada ini yang patut diagungkan, dianggap eksistensinya, wujudnya, dan segala macam keberadaannya sesungguhnya hanyalah Allah belaka. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini terkait dengan level-level kesadaran, di mana seluruh proses ini sesungguhnya adalah perwujudan dari syahadat kita belaka. Syahadat tauhid bahwa segala sesuatu ini sesungguhnya semu belaka, tidak ada belaka, karena sesungguhnya yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.